Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran tematik ya, tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 1 sumber energi, pembelajaran 4 dan 6 ya. Kita rangkum pembelajaran 4 sampai dengan 6. 4, 5 dan 6. Jadi silakan disiapkan buku tema 2-nya masing-masing ya. Buku tema 2 kita mulai dengan materi pada halaman 28 ya, pada halaman 28. Adapun target pembelajaran kita pada pertemuan ini yang pertama adalah kita akan belajar tentang gagasan-gagasan di dalam sebuah teks visual ya. Apakah teks itu berupa gambar atau video dan sebagainya. Jadi yang kita akan pelajari hari ini adalah teks visual dalam bentuk gambar. Jadi gagasan-gagasan yang ada di dalam sebuah gambar. Kemudian yang kedua, kita akan belajar juga tentang bagaimana pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi sebelumnya kamu sudah belajar tentang apa itu hak, bagaimana contohnya hak, kemudian apa itu kewajiban, dan bagaimana contohnya kewajiban. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana yang dimaksud dengan karakteristik ruang dan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam yang terkait dengan karakteristik ruang itu sendiri. Ya. Jadi silakan dibuka halaman 28 dari bukunya. Di situ ada sebuah gambar ya. Silakan diamati. Ya, di situ gambar yang kamu amati. Kamu bisa menceritakan apa saja yang ada di dalam gambar itu. Ya. Jadi di dalam gambar itu kamu melihat seorang anak sedang menonton televisi. Berarti ini gagasan yang pertama yang disampaikan oleh gambar ya. Kemudian yang kedua, di dalam gambar itu pula kamu mendapatkan ada beberapa alat rumah tangga selain televisi yang juga menggunakan atau memanfaatkan energi listrik, yaitu apa saja? Selain televisi, yaitu kulkas, kemudian AC, dan lampu. Ya, jadi ada televisi, kulkas, AC, dan lampu. Ya. Jadi itu adalah gagasan yang hendak disampaikan oleh gambar tersebut. Ada gagasan yang lain, misalnya di situ ada sebuah jam dinding yang menunjukkan pukul 8:30 malam ya. Kenapa kita ketahui kalau ini sudah malam? Karena lampunya dalam keadaan menyala ya, lampunya dalam keadaan menyala. Dan sang anak sedang duduk menonton siaran televisi. Kalau jam 8:30 itu biasanya anak sedang bersekolah ya, sedang belajar, apakah secara online ataupun secara offline. Kemudian dari situ kamu bisa menceritakan ya, apa yang diceritakan oleh gambar tersebut. Kita sudah bahas tadi ya. Kemudian apa saja peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik? Kita sudah jawab juga tadi. Itulah yang dinamakan sebagai gagasan-gagasan dalam sebuah gambar. Kemudian kita lihat ya, tadi kita bahas tentang energi listrik. Jadi listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, ya, kemudian apa tadi, kulkas, AC dan sebagainya. Kemudian kita juga ya memiliki hak ya untuk mendapatkan energi.
Nah, sedangkan kewajiban kita adalah menghemat penggunaan energi listrik itu. Jadi kita semua berhak, memiliki hak untuk mendapatkan energi listrik, dan kita pula berkewajiban untuk menghemat penggunaannya. Nah, sekarang lihat terkait penggunaan energi listrik, gambar A dan gambar B yang akan kita tampilkan nanti. Sekarang kita lihat dulu gambar A. Bagaimana menurut pendapatmu si anak memanfaatkan haknya, ya, menggunakan haknya mendapatkan energi listrik, yaitu dengan menyalakan televisi, menyalakan laptop, ya. Kemudian dia dalam apa lagi nih ya? Kira-kira apa gambar yang satunya, ya, yang kamu ketahui? Mungkin kamu memilikinya juga di rumah. Sekarang bagaimana pendapatmu ketika si anak menyalakan televisi, kemudian menyalakan laptop, misalnya untuk mendengarkan sesuatu, ya, sambil tidur, ya. Bagaimana pendapatmu? Kemudian bandingkan pula dengan gambar yang kedua, ya. Gambar kedua, ketiga anggota keluarga, bapak, ibu, dan anak sedang menonton televisi bersama-sama. Bagaimana pendapatmu? Ya, ini yang kita bahas adalah tentang penggunaan energi listrik. Tentang penggunaan energi listrik. Jadi, pada gambar A, dia menggunakan energi listrik, ya. Kemudian dengan menyalakan televisi sambil tidur, ya, televisi dan laptop. Kemudian yang kedua, gambar B, dia juga menyalakan televisi tetapi sambil nonton bersama. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya, kita lihat. Jadi kedua gambar tersebut memiliki perbedaan, ya. Jadi perbedaan yang pertama, kalau gambar A televisinya menyala, ya, tanpa ada yang menonton. Jadi ini menyia-nyiakan, ya, arus listrik, ya. Demikian pula penggunaan yang lainnya karena si anak sedang tidur. Jadi dia menyia-nyiakan, melakukan pemborosan, melakukan kemubaziran. Jadi ingat, ya, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Jadi orang-orang yang mubazir itu adalah, ya, mengikuti perilakunya syaitan, ya. Kemudian gambar B ini mereka menggunakan televisi dengan menonton bersama. Jadi televisinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka memanfaatkan haknya mendapatkan televisi, tetapi mereka juga menghemat penggunaannya. Jadi hanya pada saat mereka nonton bersama mereka menyalakan televisi, ya. Bila tidak maka mereka mematikannya, ya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik, ya? Apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Jelaskan. Kemudian mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Jadi ini mudah kita jawab, ya. Jadi kalau kita tidak menghemat energi listrik, maka energi listrik itu kita tahu, ya, persediaannya terbatas. Kalau kita tidak hemat, kita melakukan pemborosan di dalam menggunakannya, menyia-nyiakannya, maka bisa jadi suatu saat energi listrik itu menjadi cepat habis dan kita tidak mendapatkannya lagi. Nah, kalau yang lebih kita rasakan, lebih cepat kita rasakan adalah ketika terjadi pembengkakan biaya untuk membayar iuran listrik, atau misalnya kalau pulsanya prabayar maka kita harus
lebih cepat ya mengisi atau lebih banyak mengisi pulsa listriknya dibanding sebelumnya, akan menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya listrik. Ya, kalau menyangkut hak orang lain misalnya ya, hak orang lain ya, bisa jadi orang lain dalam waktu dekat dia tidak bisa mendapatkan listrik ya. Kita lihat di daerah-daerah tertentu sering terjadi pemadaman listrik ya, bisa dirasakan sendiri masalahnya ketika daya listrik yang ada itu sudah tidak mencukupi untuk di daerah tersebut. Ya, kita lanjut. Jadi pertanyaan yang ketiga, mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang ya? Ini mudah ya. Seperti kemarin, kalau kita memiliki hak untuk mendapatkan air bersih, maka kita berkewajiban pula untuk menjaga ketersediaan air bersih itu, misalnya dengan menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan selokan biar tidak mencemari sumber-sumber air bersih kita ya. Jadi harus kita laksanakan kewajiban kita untuk bisa mendapatkan hak kita sebagaimana mestinya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Ya, kamu sudah tahu ya, ketika televisinya tidak ditonton, misalnya orang sudah mau tidur, ya silakan dimatikan televisinya. Atau barang-barang elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan, maka langsung dimatikan, diputuskan dari sambungan listriknya, dan sebagainya. Ya. Kemudian, ya, ada si anak sedang berpikir, sekedar mematikan lampu saat tidur. Jadi, kalau tidur kita matikan lampu ya, atau kita gunakan lampu dengan daya yang rendah agar bisa menghemat penggunaan energi listrik di rumah kita. Kemudian menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan, ya. Misalnya kalau sudah selesai menggunakan alat-alat elektronik ya, kita langsung putuskan sambungannya dengan sumber listrik. Nah, seperti misalnya mau keluar rumah atau keluar ruangan, kipas angin yang sebelumnya kita hidupkan maka kita langsung matikan. Ya. Kemudian air, misalnya kita menyedot air dengan menggunakan mesin pompa, kalau sudah penuh penampungan air kita, maka kita langsung matikan mesinnya, jangan membiarkannya saja, walaupun kita tahu ya bahwa yang kita gunakan adalah listrik yang ada di rumah kita sendiri ya, demikian. Jadi itu adalah hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Jadi orang yang bijaksana ya, orang yang cerdas itu menggunakan energi listrik secara hemat ya, tidak membuang-buangnya. Jadi sudah tahu ya bahwa orang yang mubazir itu adalah ya mencontoh perilakunya syaitan. Kemudian dengan hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Ya, kita memiliki hak untuk mendapatkan energi listrik. Kita ingin di rumah kita bisa menyala lampunya, bisa menyala televisinya, bisa menyala kipas angin atau AC-nya, kulkasnya, alat-alat elektronik lainnya. Mau mencuci bisa menyala mesin cucinya dan sebagainya. Nah, maka kita juga berhak atau berkewajiban ya untuk menghemat penggunaannya. Kalau sudah tidak digunakan maka kita matikan ya, putuskan dari sambungan dengan sumber listriknya. Kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan yang bisa kamu jawab, sudahkah kamu menghemat listrik di rumahmu? Ya, apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu secara seimbang? Ya, jadi maksudnya apa? Menghemat listrik di rumah masing-masing.
Jadi apakah kamu sudah melaksanakannya? Ya. Kemudian berikutnya, nah, di sini kita sudah pernah belajar bahwa tanaman jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian, ya, menanam jagung. Di Indonesia, ya, juga kaya dengan sumber daya alam laut. Ingat ya, apa yang dihasilkan oleh laut yaitu ikan, ya. Selain ikan ada juga sumber daya alam yang lainnya, ya. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Mengeringkan ikan. Ya, pada gambar berikut sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan. Ini dia. Yaitu energi matahari. Ya, Masya Allah. Ada sebuah bacaan yang bisa kamu temukan pada halaman 38, ya. Pada halaman 38 yang menceritakan beberapa informasi tentang pemanfaatan sumber daya alam laut, yaitu ikan. Ya, di sini ya. Jadi pada paragraf pertama menceritakan tentang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, ya. Ini informasi yang menarik. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Menjadi kebanggaan bagi kita, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita menjadi bagian dari negeri ini. Ya, jadi karena negara kepulauan tentu dia memiliki kawasan laut yang luas sehingga, ya, sumber daya alamnya sangat tinggi nilai ekonominya. Bayangkan, ya, karena laut kita luas, maka dengan sendirinya ikan-ikan yang ada di dalam laut kita juga melimpah, sehingga kita sering mendengar bahwa negara-negara tetangga yang memiliki kawasan laut yang sempit, mereka itu kadang-kadang datang masuk ke wilayah Indonesia, wilayah laut Indonesia untuk mencuri ikan, ya, karena di tempatnya mereka mungkin pasokan ikannya sudah sangat kurang, ya. Demikian. Jadi hanya, ya, yang kita sering dengar hanya nelayan-nelayan dari atau pengusaha-pengusaha perkapalan, ya, penangkapan ikan dari negara lain yang selalu mencuri ikan di Indonesia. Belum pernah kita mendengar, ya, orang Indonesia mencuri ikan di perairan negara tetangga lainnya, ya. Ini menunjukkan bahwa negara kita kaya dengan ikan. Kemudian yang kedua, jadi perbuatan mencuri itu, ya, adalah perbuatan yang dilarang, ya, dilarang oleh agama kita, kemudian dilarang oleh hukum kita, dan dilarang oleh segenap umat manusia, ya. Jadi tidak boleh mengambil hak orang lain, ya. Kemudian di paragraf yang kedua diberikan contoh tentang daerah di wilayah Indonesia yang memiliki, ya, sumber daya alam ikan yang sangat tinggi, ya. Selain daerah Bagansi Api-Api, ya, sebagai penghasil ikan laut terbesar, ada juga namanya daerah Banyuwangi. Kalau Bagansi Api-Api itu di daerah Riau, ya, Pulau Sumatera. Kalau Banyuwangi ini di daerah Jawa Timur. Kemudian di paragraf ketiga diceritakan tentang industri perikanan yang ada di Kabupaten Banyuwangi itu, ya. Kemudian di paragraf keempat tentang jenis produksi ikan, ya, di dalam industri perikanan di daerah Banyuwangi, ya, dan pemanfaatan industri itu untuk menyerap banyak tenaga kerja. Ya, demikian, ya, materi teks bacaan yang tentang sumber daya alam ikan yang ada di Indonesia. Dari teks tersebut kamu bisa mengetahui kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam. Kenapa di Banyuwangi itu, ya, sumber daya alam yang tinggi adalah perikanan, ya, industri perikanan, ya, pabrik-pabrik yang mengalengkan ikan menjadi ikan-ikan kaleng yang kamu kenal, ya, di warung-warung biasanya ada, di kedai-kedai, di toko-toko dan kios-kios.
Jadi kaitannya adalah bahwa Banyuwangi itu terletak di pesisir Pulau Jawa ya, di ujung Pulau Jawa, di situ berhadapan laut langsung ya, daerahnya itu dengan laut. Jadi kawasan lautnya luas ya, kawasan daerahnya berhadapan langsung dengan laut, secara otomatis penduduknya banyak yang menjadi nelayan dan pengusaha ikan ya. Jadi itu ya, karena letak Banyuwangi, kemudian karakteristik wilayahnya, daerahnya ya, berbatasan langsung dengan laut ya, jadi kaya dengan ikan. Kemudian kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi sudah disebutkan tadi ya. Jadi masyarakat Banyuwangi ya menggantungkan perekonomiannya dari hasil laut, yaitu ikan, menjadi nelayan dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Kendari ya. Kendari juga langsung berbatasan dengan laut. Jadi ada daerah di negara kita yang tidak berbatasan dengan laut ya, misalnya yang berada di pertengahan ya, tidak berbatasan dengan laut. Di Pulau Jawa ya, ada di daerah Jawa, di daerah Jawa Tengah, kemudian di daerah Jawa Barat ada kabupaten-kabupaten tertentu yang tidak langsung berbatasan dengan laut. Kemudian di Kendari ini langsung berbatasan dengan laut, sehingga kita masih ya mudah mendapatkan ikan, walaupun sekarang mungkin masih mahal ikannya, tetapi ikan itu sangat mudah untuk kita dapatkan, berbagai jenis ikan ya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kemudian apa sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Ya, ada banyak ya, kabupaten kota Kendari menghasilkan sumber daya alam selain ikan ya, yang lainnya juga. Ya, apa saja selain itu? Ya, kita bisa lihat dari hasil tanamannya juga ada ya yang dihasilkan oleh kota tempat tinggal kita ini ya. Jadi di daerah kita misalnya masih banyak produksi kelapa ya, kemudian di daerah kita juga masih banyak produksi tanaman sagu ya, dan sebagainya. Kemudian bagaimana sumber daya alam tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Ya, masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, dengan menjualnya atau dengan menggunakannya langsung untuk keperluan sehari-hari. Ya, tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor? Ini kita pindah ke sumber energi berikutnya yang dimanfaatkan ya untuk kendaraan bermotor. Kita lihat gambarnya. Ya, ini dia. Ya, jadi ini adalah gambar Pertamina ya, atau tempat pengisian bensin ya, solar, Pertalite ya, dan sebagainya ya, Pertamax ya. Jadi apa maksudnya ya? Jadi harus diisi sumber daya alam, sumber energinya, agar kendaraan-kendaraan tersebut bisa tetap bergerak. Jadi kamu sering melihat misalnya ya di jalan-jalan ada yang tiba-tiba mogok ya, itu kehabisan bensin ya, biasanya ya kehabisan bahan bakar. Kalau mobil misalnya solar ya, atau yang lainnya. Minyak bumi ya merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Jadi kita sudah sebutkan tadi ada namanya bensin, solar, Pertalite, Pertamax, kemudian jenis-jenis yang lainnya, itu semua adalah olahan dari minyak bumi. Jadi mentahnya itu namanya minyak bumi, kemudian diubah menjadi jenis-jenis sumber energi ya, bahan bakar kendaraan bermotor. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Bayangkan ya, kalau tidak ada bensin ya, atau Pertalite sekarang yang kita gunakan untuk kendaraan motor kita, atau solar untuk mobil ya tertentu, yaitu kan jenis Pertamax misalnya. Kalau tidak ada itu, bagaimana kendaraan kita akan bergerak? Kita akan pergi kemana? Ya, kalau dulu mungkin ya orang mengendarai kendaraan tradisional seperti kuda
delman ya, yang ditarik dengan kerbau, ya, misalnya pedati dan sebagainya ya, untuk memuat hasil-hasil pertanian. Tapi sekarang orang menggunakan ya, sudah nyaman duduk ya di belakang kemudi ya, dengan tempat duduk yang nyaman, di dalam mobil dengan AC yang nyaman ya, tinggal mengisi bahan bakar ya dan oli. Jadi kalau tidak ada minyak bumi, semua itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi ada juga sekarang yang tidak lagi menggunakan bahan bakar dari minyak bumi ya, yang disebutkan tadi. Ada juga sekarang kendaraan yang sudah menggunakan listrik ya. Tetapi ini juga memiliki keterbatasan sendiri, bagaimana ya. Tiba-tiba dalam perjalanan jauh listriknya tiba-tiba habis. Bagaimana mau dicas di mana lagi? Kemudian, tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Kita sudah lewat ya, apa sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu, atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak bisa ya terus-menerus diadakan. Jadi sumber daya alam yang pada waktunya akan habis dan membutuhkan waktu berjuta-juta tahun lamanya untuk diadakan kembali ya. Sehingga kita perlu untuk menghematnya, berkewajiban untuk menghematnya. Jadi minyak bumi itu salah satunya ya, yang kita gunakan bensin, minyak tanah, kemudian gas ya, gas yang untuk memasak, kemudian ya yang tadi pertalite, pertamax, solar dan sebagainya. Itu semua merupakan sumber energi yang pada waktunya nanti akan habis ya, dan kita tidak bisa mengadakannya atau mengadakannya dalam waktu dekat ya, butuh berjuta-juta tahun lamanya ya. Jadi sekarang masih banyak ya, walaupun kadang-kadang terbatas, tiba-tiba ya habis misalnya, karena ya daerah tambang tempat mengambil ya minyak bumi itu bisa jadi suatu saat akan habis. Makanya kita wajib untuk menghemat penggunaannya. Jadi jangan mentang-mentang punya motor baru ya, warung kita misalnya mau beli bumbu untuk ya, disuruh orang tua misalnya pergi membeli bumbu dapur atau pergi membeli sabun cuci ya di warung yang dekat, kita tidak mau kalau tidak naik motor misalnya, padahal ya kita bisa dengan berjalan kaki, dan berjalan kaki itu adalah suatu ya aktivitas yang menyehatkan di samping bermanfaat untuk menghemat penggunaan sumber energi. Jadi kalau kita terlalu sering menggunakan motor, ya sumber energi atau bahan bakar akan lebih cepat habis dari sebelumnya. Ya. Kemudian ada bacaan lagi ya yang bisa kamu temukan di bukumu pada halaman 44 tentang minyak bumi ya. Di paragraf pertama apa ya? Kaitan antara hak dan kewajiban dengan penggunaan minyak bumi. Kemudian di paragraf yang kedua tentang minyak bumi sebagai sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kemudian paragraf yang ketiga mengapa ya minyak bumi itu bisa cepat habis, dan paragraf yang keempat apa yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi semakin langkanya persediaan minyak bumi. Ya, kamu bisa baca sendiri di bukumu pada halaman 44. Kemudian kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dan dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa setiap orang berhak untuk membeli bensin, misalnya membeli pertalite, membeli dan sebagainya. Tidak ada yang dilarang untuk mengisi bahan bakar dari kendaraannya, ya motor atau mobilnya. Jadi selama kamu masih memiliki uang untuk mengisinya, kamu tidak dilarang untuk menggunakannya.
Ya, kalau di di negara lain mungkin ada yang sudah dilarang untuk menggunakannya, bahkan ya bahan makanan sendiri juga ya dibatasi misalnya. Tapi alhamdulillah kita hidup di negara yang masyarakatnya masih mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri ya, karena kita masih merasakan keamanan, kenyamanan ya untuk hidup dan tinggal ya dengan nyaman. Kemudian tadi sudah ya, contohnya apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya ya, seperti daerah lain, di negara lain misalnya. Tidak bisa lagi membeli bensin, tidak bisa lagi membeli pertalite, ya mobil atau motor yang kamu gunakan sudah tidak bisa lagi jalan. Ya. Atau misalnya seperti kemarin ya, tentang hak untuk minum. Bayangkan kamu tidak lagi mendapatkan air bersih untuk minum. Jadi minumnya pakai apa? Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Kemudian kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Maksudnya apa? Ya karena minyak bumi itu pada akhirnya akan habis. Apalagi semua orang setiap hari menggunakan minyak bumi. Setiap hari selalu ramai orang yang antri mengisi bahan bakar ya di tempat-tempat pengisian bahan bakar. Bayangkan kalau suatu hari itu habis. Ya, kita mau cari lagi di mana. Kemudian apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Maka hak-hak kita akan tidak bisa terpenuhi dengan baik pula ya. Kita sudah paham maksudnya ya, contohnya. Jadi kewajiban kita misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan saluran air. Ya, kalau kita tidak laksanakan, maka lingkungan kita bisa terancam, misalnya terjadi banjir ya, atau mencemari sumber air kita. Jadi kalau sudah seperti itu, ya, yang rugi adalah kita sendiri. Berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Ya, bisa kamu memiliki saran-saran yang lainnya selain yang sudah disebutkan tadi. Jadi kalau tempat tinggalmu dekat dengan misalnya sekolah, ya tidak perlu harus naik kendaraan lagi untuk diantar ya, tinggal berjalan kaki. Atau misalnya kamu ya hendak bepergian ke suatu tempat ya, lebih nyaman untuk kamu menggunakan apa? Sepeda. Dan semakin banyak sekarang orang yang menggunakan sepeda karena semakin banyak yang menyadari ya tentang sehatnya menggunakan sepeda ya dibanding menggunakan motor. Ya, jadi orang sekarang bahkan untuk kegiatan khusus ya bersepeda, jadi menjadi rutinitas tersendiri, bukan untuk kepentingan yang lainnya. Jadi khusus untuk bersepeda saja. Demikian. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita, di dalam sebuah teks visual seperti tadi ya, gambar yang diberikan, ada gagasan-gagasan yang saling berhubungan satu sama lain. Ya, tadi kita ada seorang anak sedang menonton televisi, ada di situ kulkas, ada di situ lampu yang menyala, ya, ada di situ AC atau pendingin ruangan. Semua itu berhubungan satu sama lain, yaitu tentang penggunaan energi listrik ya di dalam sebuah rumah. Kemudian hak dan kewajiban. Jadi ada tadi ya, ada teks visual atau gambar-gambar yang lainnya, kamu juga bisa menyebutkan gagasan-gagasannya dan apa hubungannya satu sama lainnya. Kemudian hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Sudah ya kita bahas. Jadi kalau tidak dilaksanakan secara seimbang, maka misalnya kita hanya mau menuntut hak kemudian tidak melaksanakan kewajiban, maka hak itu tidak bisa kita dapatkan secara optimal ya, sebagaimana mestinya. Kemudian masyarakat memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tadi sudah dicontohkan ya, Banyuwangi ya berbatasan langsung dengan daerah laut ya, laut, sehingga masyarakat itu memanfaatkan sumber daya alam yang dihasilkan oleh laut dengan menjadi nelayan, dengan menjadi pekerja industri perikanan dan sebagainya. Ya, demikian ya materi kita untuk pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Ya, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.